Assalamualaikum, hai sobat pendengar, dimanapun kalian berada, diberitahukan bahwa cerita ini adalah kisah fiktif yang terinspirasi dari berbagai cerita dan kesaksian nyata di masyarakat mengenai persaingan di dunia kerja serta kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Seluruh nama, tempat, dan kejadian dalam cerita ini tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, serta tidak merepresentasikan kejadian nyata di tempat tertentu. Cerita ini dibuat semata untuk hiburan dan refleksi, agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa ambisi tanpa batas dan iri hati dapat menuntun manusia ke jalan yang gelap. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, peristiwa, atau lokasi yang mungkin terdengar familiar. Semua hanyalah kebetulan semata. Selamat mendengarkan dan bersiaplah, karena tidak semua persaingan berakhir dengan kemenangan. Bekasi, tahun 2003. Sore itu langit mendung. Hujan rintik-rintik mulai turun di halaman parkir PT Citra Adiwarna, sebuah perusahaan periklanan yang sedang naik daun di kawasan Kalimalang. Kantor 2 lantai itu tampak sepi, hanya tersisa beberapa orang yang belum pulang. Di ruang desain, 2 orang pria masih sibuk menatap layar komputer tabung berwarna abu-abu, ditemani suara kipas pendingin dan aroma kopi saset. Rudy, 32 tahun. Wajahnya kalem tapi matanya tajam, sedang menyelesaikan revisi desain billboard klien besar. Di sebelahnya, Bima, 29 tahun, teman sekaligus rekan kerjanya, sedang membantu merapikan naskah promosi. Ruth, lu yakin desain kayak gini gak terlalu rame? Kliennya kan mintanya simple. Justru itu, Bim. Mereka bilang mau yang nendang. Gue kasih warna merah biar lebih hidup. Percaya deh, pasti diterima. Kayaknya lu yakin banget akhir-akhir ini. Sejak dengar kabar promosi itu, lu jadi rajin ya? Namanya juga kesempatan, Bim. Posisi Head Creative Supervisor kosong cuma sekali dalam 5 tahun. Bima hanya tertawa kecil. Mereka berdua sama-sama tahu posisi itu sedang diperebutkan oleh 3 orang. Rudy, Bima, dan satu lagi, Sari. Copywriter senior yang baru 2 tahun bergabung, tapi sangat bertalenta. Tapi lu tahu nggak? Katanya yang direkomendasi langsung sama Pak Dimas itu Sari. Iya, gue denger juga. Katanya karena Sari dekat sama klien-klien besar itu. Tapi ya kita lihat aja nanti. Lu nggak kesel? Kesel sih, tapi kan belum tentu benar. Nada bicara Rudy tenang, tapi matanya tidak menatap Bima. Ada sesuatu di balik ekspresi datarnya, seperti bara kecil yang disembunyikan. Keesokan harinya, kantor kembali sibuk. Ruang meeting dipenuhi presentasi konsep iklan. Sari tampil percaya diri mengenakan kemeja putih dan blazer hitam, membawakan konsep kampanye yang sangat disukai klien. Bagus, Sari. Konsep kamu kuat. Rudy, kamu dan tim desain bisa kolaborasi sama Sari ya. Siap, Pak. Sari menyenyum sopan. Makasih ya, Ruth. Aku tahu kamu sibuk, tapi bantuin aku sedikit aja buat mock up-nya. Ya, nggak apa-apa, Sar. Namanya juga tim. Namun setelah rapat, ekspresi Rudy berubah. Dia berjalan ke pantry, menatap gelas kopi, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Selalu dia yang disorot. Dari balik pintu, Andri, office boy yang sering mendengar gosip, memandangi Rudy dengan rasa heran. Pak Rudy nggak kayak biasanya ya. Tatapannya aneh. Mungkin capek. Dengar-dengar dia lagi stres soal promosi itu. Tapi di luar kantor, Rudy mulai berubah. Malam itu, dia mampir ke warung kopi di dekat rumahnya di Jatiwaringin. Di sana, dia bertemu seorang pria tua lusuh berpakaian lusuh yang dikenal warga dengan sebutan Pak Jatmiko. Seorang orang pintar yang sering dimintai tolong oleh orang-orang sekitar. Pak, saya mau minta bantuan.
Ada orang di kantor yang terlalu banyak mengambil apa yang bukan haknya. Kamu ingin dia jatuh? Saya cuma ingin dia tidak menghalangi jalan saya, Pak. Biar karir saya lancar. Kalau niatmu cuma untuk naik jabatan, belum tentu yang datang itu rezeki, nak. Tapi, kalau sudah niat, aku bantu. Siapkan saja fotonya dan tanggal lahirnya. Rudy diam. Hatinya bergetar. Tapi ambisinya lebih kuat. Dia menyerahkan foto Sari yang diam-diam diambil dari brosur kantor. Beberapa hari kemudian, Sari tiba-tiba sering mengeluh sakit. Bima, aku pusing terus belakangan ini. Badan kayak berat tapi hasil lab semuanya normal. Mungkin kecapean, Sar. Kamu kerja terus dari pagi sampai malam. Iya sih. Tapi ada hal aneh. Semalam aku mimpi aneh banget. Ada bayangan hitam duduk di ujung ranjang. Pas aku bangun, bantal aku basah kayak abis disiram air. Bima terdiam. Kamu yakin itu mimpi? Sari hanya menatap kosong. Di matanya ada ketakutan yang belum bisa dijelaskan. Sementara di sisi lain, Rudy tampak lebih ceria di kantor. Ia mulai disapa lebih ramah oleh atasan, dan pekerjaannya sering dipuji. Namun setiap malam di kamarnya, dia tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa panas banget? Dia terbangun dengan keringat dingin. Di dinding kamar, ada bekas cap tangan hitam samar, seperti terbakar. Beberapa minggu berjalan, Sari makin lemah, sering izin tidak masuk. Bima yang mulai curiga mendatangi rumahnya di Rawalumbu. Sar, lu kelihatan pucat banget. Lu udah ke dokter mana aja? Udah semua, Bim. Tapi nggak ada yang bisa nemuin penyebabnya. Kata orang mungkin ada yang ngirim. Ngirim? Maksud lo santet? Aku nggak tahu. Tapi tiap malam aku mimpi orang yang sama. Pria pakai baju batik, wajahnya nggak jelas, duduk di kursi kantor sambil ngetik. Terus dia nengok ke aku dan bilang, "Kamu udah ganggu jalan orang." Bima menelan ludah. Bayangan pertama yang muncul di pikirannya, Rudy. Sore itu setelah pulang kerja, Bima memberanikan diri mendatangi Rudy. Rud, gue cuma mau tanya satu hal. Lu udah masalah sama Sari? Masalah? Nggak ada. Emang kenapa? Dia sakit. Parah. Dokter nggak tahu sebabnya. Gue curiga ada yang nggak bener. Bim, lu jangan ngomong aneh-aneh deh. Kalau orang sakit ya ke dokter. Jangan mikir yang enggak-enggak. Tapi gue tahu lu mulai aneh sejak pengumuman promosi itu. Lu nuduh gue. Gue cuma bilang, jangan main hal kotor demi jabatan. Dunia kerja nggak sekejam itu, Ruth. Lu pikir gampang? Gue kerja 10 tahun di sini selalu kalah sama orang baru. Sekarang giliran gue. Gue cuma mau dapat yang layak buat gue. Bima menatapnya lama, tak ada lagi senyum persahabatan di antara mereka. Malamnya, Rudy bermimpi buruk. Ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu kamarnya, lalu terdengar suara berat. Kau sudah membuka jalan. Sekarang tanggung akibatnya. Rudy terbangun dengan nafas terengah. Di luar rumahnya ada suara ayam berkokok padahal belum subuh. Dan dari jendela, tampak bayangan Pak Jatmiko berdiri sebentar, lalu menghilang. Di malam hari saat itu, suhu udara malam terasa lembab. Langit kelabu menekan perumahan padat di sekitar Rawalumbu. Di sebuah rumah kontrakan sederhana, Sari berbaring lemah di kamar yang remang, diterangi lampu neon berkelap-kelip. Ibunya duduk di tepi ranjang, memegangi tangan anaknya yang dingin. Sar,
Kamu makan dulu nak, nasi udah ibu suapin sedikit. Sari lirih. Aku nggak bisa bu, rasanya kayak ada yang nyangkut di tenggorokan. Dari celah jendela, angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan azan Isya dari kejauhan. Sari tampak pucat, kulitnya mulai membiru di bawah mata. Di waktu yang sama, di kantor suasana sore agak canggung. Rudy menatap layar monitor dengan tatapan kosong. Sementara di ruang sebelah, Bima menelpon seseorang. Halo, Mbak Rara? Iya, tolong revisi naskarnya dikirim ke gue aja. Sari belum masuk lagi. Kasian ya mas, katanya dirawat di rumah sakit, tapi dokter nggak tahu penyakitnya. Iya, gue juga bingung. Bima menutup telepon. Ia melirik ke arah Rudy, lalu menghampiri meja kerjanya. Rud, lo udah dengar kabar Sari belum? Udah. Gue mau jenguk malam ini. Mau ikut? Gue ada urusan, lo aja. Dia nyariin lo, Rud. Dia mimpiin lo terus. Rudy langsung menatap Bima. Pandangan mereka bertemu. Singkat, tapi penuh tekaman. Malam itu, Bima benar-benar datang ke rumah Sari. Rumah kecil itu penuh dengan bau menyan. Di ruang tengah ada seorang perempuan tua berjilbab lusuh yang sedang duduk bersila, membaca doa dengan suara bergetar. Ibu, itu siapa? Itu Bu Mirni, tetangga sebelah. Dia biasa bantu orang kalau sakitnya nggak jelas. Sakitnya udah lama, baru 2 minggu, tapi tiap malam dia kejang-kejang. Katanya mimpi ada tangan hitam keluar dari bawah kasur. Dari kamar terdengar rintihan Sari. Bima mendekat, memegang tangan sahabatnya itu. Bim, tolong aku, rasanya panas banget di dada. Tenang Sar, gue di sini. Bu Murni menatap ke arah Bima. Anak muda, kamu temennya ya. Saya mau bilang, ini bukan sakit biasa. Ada yang dikirim ke dia. Dikirim? Maksudnya? Kiriman orang. Tapi yang ngirim bukan orang sembarangan. Kuat. Ilmunya hitam. Bima terdiam. Bayangan Rudy kembali muncul di pikirannya, meski hatinya menolak percaya. Kalau misalnya benar ada kiriman, bisa diobati kan Bu? Bisa, tapi kiriman sekuat ini biasanya balik ke pengirim kalau tak dicabut dengan ikhlas. Balik? Iya, apapun yang dikirim akan mencari asalnya. Beberapa hari kemudian, keadaan Sari mendadak membaik. Dia bisa duduk, makan bubur, dan mulai tertawa kecil lagi. Semua orang di kantor heran, termasuk Rudy. Di seberang meja, Rudy menatap Sari dari balik monitor. Matanya cekung, rambutnya berantakan. Dia sudah beberapa malam tidak tidur nyenyak. Kenapa malah aku yang ngerasa kebalikan ya? Badanku makin aneh, kepala pusing terus, telinga dengung. Apa karena ada serangan balikannya? Bima yang duduk di meja ujung mendengar gumaman itu. Dia berdiri pelan, menghampiri Rudy dengan secangkir kopi. Bro, lu nggak apa-apa. Gue perhatiin dari kemarin lo kayak ngedrop banget. Nggak apa-apa, cuma kecapean. Deadline mulu, lo tahu sendiri. Iya, tapi lo hati-hati. Lo sering ngomong sendirian akhir-akhir ini. Kalau lo butuh temen ngobrol, gue ada bro. Jangan dipendem. Rudy menatap Bima lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu hanya menjawab lirih. Lo gak bakal ngerti Bim. Kadang buat dapetin apa yang kita mau, ada harga yang harus dibayar. Bima mengernyit, tapi sebelum dia sempat menanggapi, bel panggilan rapat berbunyi dari pengeras suara. Semua karyawan dipanggil ke ruang meeting utama. Sar udah masuk? Alhamdulillah. Hehehe, iya, udah agak enakan. Aneh sih. Tiba-tiba aja mendingan. Yang penting sehat, Sar. Di malam harinya, Rudy mulai sakit. Dia menggigil. Tubuhnya panas dan dari hidungnya keluar darah hitam kental. Mas, astagfirullah, darahnya hitam banget. Kita ke dokter ya? Nggak usah, cuma masuk angin. Namun malamnya dia terbangun lagi. Suara ketukan dari atap terdengar pelan. Tok, tok, tok. Rudy menatap langit-langit. Di sana, samar-samar terlihat bayangan sosok hitam yang dulu muncul di mimpinya. Pak Jatmiko,
Itu Bapak ya? Tak ada jawaban. Yang terdengar justru suara bisikan, pelan dan dingin. Sesuatu yang kau minta sudah ditagih balik. Esok paginya, Rudy masuk kantor dengan wajah pucat. Bima memperhatikannya dari jauh. Lu nggak apa-apa, Rud? Nggak, cuma begadang. Lo yakin? Gue lihat lo kayak orang nggak tidur seminggu. Udah Bim, urus kerjaan aja. Namun menjelang siang, Rudy mendadak pingsan di depan komputer. Semua panik. Kantor langsung heboh. Cepat, tolong panggil ambulans. Rudy bangun. Saat tubuhnya digotong, dari kantong bajunya jatuh selembar foto Sari yang sudah gosong di tepinya. Bima menatapnya, wajahnya langsung pucat. Astaga Rud, lo beneran. Sore harinya, Bima mendatangi rumah Rudy. Di sana ia bertemu istri Rudy, yang terlihat bingung dan ketakutan. Mas Rudy udah 2 malam gak bisa tidur mas. Katanya selalu didatangin bayangan. Saya kira stres karena kerja. Dia ada nyimpen sesuatu aneh nggak Bu? Kayak benda atau foto? Ada, semacam kain hitam kecil di bawah kasur. Saya nemuin, tapi takut buang. Buang sekarang, jangan disimpan. Bima mengambil kain itu. Aromanya aneh, campuran minyak gosok dan tanah kuburan. Malamnya Bima pergi ke rumah Bu Mirni, membawa kain itu. Bu, ini saya nemu di rumah teman saya. Bisa lihat? Menatap lama. Ini media kiriman, tapi energinya berantakan. Si pengirim udah kena balik. Kena balik? Iya, biasanya kalau hati pengirimnya goyah atau dia merasa bersalah, kiriman itu bisa berbalik arah. Tapi bisa juga tersesat ke orang lain. Maksudnya gimana? Bisa aja bukan cuma dia yang kirim, ada yang lain juga ikut main. Bima menatapnya lama. Kalimat itu bergaung di kepalanya. Ada yang lain juga ikut main. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang ke kantor. Pak Dimas, sang manajer, tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu pemilik perusahaan mengumumkan bahwa posisi Head Creative Supervisor akhirnya akan diisi oleh orang ketiga, Anton, staf senior bagian desain, yang selama ini jarang diperhatikan siapapun. Semua orang kaget. Hah? Kok bisa Anton? Bukannya dia nggak ikut seleksi? Dia diam-diam deket banget sama bos besar. Atau mungkin dia juga kirim sesuatu. Semua terdiam. Tak ada yang berani menebak. Tapi malam itu, di ruang kantor yang sudah kosong, bayangan hitam terlihat di pojok ruang desain, menatap ke arah meja yang bertuliskan, Anton, Head Creative Supervisor. Langit sore berwarna abu-abu keunguan. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air di depan gedung. Karyawan pulang satu persatu, tapi Bima masih duduk di ruang desain. Di hadapannya, tumpukan dokumen promosi dan kertas revisi berserakan. Ia menatap papan nama baru di meja Anton. Anton, Head Creative Supervisor. Lalu menarik napas berat. Bima mendesis. Kuat banget naiknya, padahal kemarin aja nggak kelihatan ambil bagian. Tak lama, Sari datang menghampiri. Wajahnya sudah lebih segar, tapi suaranya tetap pelan. Sari, lu belum pulang Bim? Belum, masih nggak percaya aja Anton yang naik. Sari menatap papan nama. Gue juga heran, dulu dia sering minta bantuan gue buat nulis tugas. Tapi akhir-akhir ini, dia kayak tahu semua proyek besar. Lu pernah lihat dia dekat sama Pak Dimas? Sering, bahkan sebelum Pak Dimas sakit. Hening sejenak. Keduanya saling menatap, seolah ada sesuatu yang sama-sama mereka pikirkan, tapi belum berani diucapkan. Sari pelan. Lu ngerasa gak Bim? Ini semua kayak ada yang ngatur. Ngatur gimana? Rudy kena, Pak Dimas sakit, terus Anton yang naik. Kayak rantai, satu jatuh, satu lagi muncul. Dan semuanya dalam waktu berdekatan. Beberapa hari kemudian, Bima menjenguk Rudy di rumahnya. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat,
dan matanya sayu seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Rudi serak. "Bim, gue salah. Semua ini salah gue." "Lu sadar sekarang? Lu main api, Rud. Gue cuma mau dipandang. 10 tahun gue kerja, gak pernah dianggap. Tapi waktu gue nyari bantuan itu, orangnya malah bilang, ada yang lain juga minta tolong ke dia." "Siapa?" "Gak tahu. Tapi dia bilang yang satu lagi lebih tua dan bayar lebih banyak." "Tua? Siapa?" "Gue gak tahu, Bim. Tapi setelah itu, tiap malam bayangan hitam itu datang lagi. Kadang dia diam di pojokan kamar gue, kadang dia duduk di kursi depan meja kerja gue." Rudi berhenti bicara. Matanya menatap kosong ke arah sudut ruangan. "Bima. Rud? Bim, dia di sana." "Siapa?" "Itu, orang yang gue minta bantuan. Tapi mukanya bukan lagi Pak Jatmiko." Bima menolak cepat. Tapi yang ia lihat hanya kursi kosong. Ia tahu, Rudi sudah tidak sepenuhnya waras. Tapi dalam hatinya, ia yakin ucapan itu bukan halusinasi. Keesokan harinya, Bima mencari informasi tentang Pak Jatmiko, dukun yang dulu membantu Rudi. Ia menelusuri warung kopi di Jatiwaringin, tempat Rudi biasa nongkrong. Seorang penjual kopi mengenalinya. "Oh, Pak Jatmiko. Udah jarang kelihatan, Mas. Tapi dulu dia sering datang sama satu orang lagi." "Orang lagi? Siapa?" "Namanya Pak Anton kalau nggak salah. Dia kerja di kantor periklanan juga katanya." Bima tertegun. Kopi di tangannya hampir tumpah. "Anton?" "Iya, Mas. Orangnya kalem tapi matanya tajam. Dulu mereka sering ngobrol berdua di pojokan tengah malam." Sore harinya, Bima sengaja menunggu Anton pulang dari kantor. Ia berpura-pura menumpang ojek ke arah yang sama, tapi diam-diam mengikuti sampai ke rumahnya di daerah Pondok Gede. Rumahnya besar, rapi, tapi di halaman belakang tampak sebuah saung kecil dengan lampu redup menyala. Dari celah pagar, Bima melihat seseorang duduk bersila di dalamnya. Bayangan laki-laki tua mengenakan batik lusuh. Jantungnya berdegup keras. Bima berbisik, "Pak Jatmiko." Anton keluar rumah sambil membawa sebuah mangkuk putih berisi bunga dan minyak. Ia menaruhnya di depan saung itu, lalu menunduk lama. Dari dalam terdengar suara gumaman mantra. Bima mundur perlahan, mencoba menahan napas agar tak ketahuan. Tapi saat ia hendak pergi, suara Anton terdengar. "Udah dari tadi ngintip, Bima." Bima membeku. Anton menatapnya dari pintu saung dengan senyum tipis yang menakutkan. "Bima, lo ngapain di situ?" "Doa, Bim. Minta supaya rezeki lancar." "Rezeki atau jabatan?" "Beda tipis kan." "Lu yang ngatur semua ini ya? Lu jatuhin Rudi, Sari, bahkan Pak Dimas?" "Ngatur? Enggak. Gue cuma ngambil kesempatan dari orang yang udah ngotorin diri sendiri." "Ngomong yang benar, Ton. Dunia kerja itu bukan soal siapa yang paling baik, Bim. Tapi siapa yang paling siap kotor. Dan yang paling lucu, Rudi malah bantu gue tanpa sadar." "Maksud lu apa?" "Kiriman yang dia minta itu lewat tangan orang yang sama. Gue cuma nambahin sedikit doa biar baliknya pas. Akhirnya semua yang ngincer posisi itu tumbang satu-satu." "Lu gila." "Enggak, gue realistis. Lu pikir jabatan bisa didapat cuma karena kerja keras? Dunia ini gak seadil itu, Bim." Anton melangkah mendekat, sangat tenang. Bima mundur, tubuhnya tegang. Anton berbisik, "Lu juga pengen naik kan? Semua orang di kantor pengen. Bedanya gue gak pura-pura suci." Beberapa minggu setelah itu, Bima hidup dalam rasa gelisah. Ia berusaha tetap bekerja seperti biasa. Tapi tiap malam, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam, seperti sosok tanpa wajah, berdiri di depan kaca mobilnya ketika ia berhenti di lampu merah. Bima berbisik,
Jangan bilang kirimannya sekarang nyasar ke gue. Sementara itu, kondisi Rudi makin memburuk. Sari datang menjenguk ke rumahnya bersama Bima. Rudi sudah sulit bicara. Di tubuhnya muncul bintik-bintik hitam seperti luka bakar. Sari menangis. "Rud, kenapa lo ngelakuin ini?" Rudi dengan napas berat. Gue nggak tahu, Sar. Gue cuma mau dianggap. Tapi sekarang semua balik ke gue. Tenang aja, Rud. Gue bakal benerin semuanya. Rudi menatapnya. Hati-hati, Bim. Dia bukan orang biasa. Malam itu, setelah pulang dari rumah Rudi, Bima berhenti di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Ia duduk lama, merenung. Suara muazin dari masjid besar di ujung gang menggema. Bima berdoa pelan. Kalau ini ujian Tuhan, kasih aku petunjuk. Jangan biarin orang jahat menang. Di kantor, beberapa hari kemudian, suasana berubah mencekam. Anton tiba-tiba sering bicara sendiri di ruang kerjanya. Maya pernah melihatnya tengah malam, menatap monitor yang mati, sambil berbisik pelan. Maya bercerita ke Sari. Tadi malam gue lembur, Sar. Gue lihat Pak Anton ngomong sendiri di ruang meeting. Di meja ada foto-foto karyawan lama, terus dia kayak lagi ngitung sesuatu. Ngitung apa? Entah. Tapi dia nyebutin nama satu-satu, termasuk nama lo. Sore itu, Bima memutuskan datang lagi ke rumah Anton. Kali ini ia tidak sendirian. Ia mengajak Bu Murni. Saat mereka sampai, rumah Anton tampak sepi. Pintu depan terbuka sedikit. Bu, hati-hati. Iya, Nak. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Aroma bunga kenanga menyengat. Di tengah ruang tamu, ada lukisan besar bergambar kantor mereka, tapi anehnya, wajah-wajah di lukisan itu perlahan menghitam, seolah terbakar dari dalam. Bu Murni berbisik. Ini tempat ritual. Energinya jahat banget, Nak. Mereka berjalan pelan ke belakang menuju saung. Tapi yang mereka temukan bukan lagi Pajat Niko, melainkan Anton sendiri yang duduk bersila. Matanya merah, dan di hadapannya ada mangkuk darah ayam hitam. Bima berteriak, "Anton, stop!" Anton tertawa kecil. "Haha, terlambat, Bim. Sekali udah dimulai, nggak bisa berhenti." Bu Murni berdoa keras. "Allahu Akbar, ini kerjaan setan, Nak." Anton marah. "Diam, kalian nggak ngerti. Gue cuma ngambil yang harusnya udah jadi milik gue." Anton berdiri, tapi tubuhnya bergemetar hebat. Dari belakangnya muncul bayangan hitam tinggi besar yang menempel di tubuhnya, seolah menjadi satu. Anton menjerit, "Dia nggak mau lepas, dia nggak mau pergi." Lalu semuanya padam, lampu, suara, dan udara seakan tersedot keluar ruangan. Beberapa jam kemudian, warga menemukan rumah itu terbuka lebar. Anton ditemukan pingsan di tengah saung. Tubuhnya dingin, matanya kosong. Tak ada tanda-tanda Pak Jatmiko lagi. Dan sejak malam itu, Anton tak pernah kembali ke kantor. Pihak perusahaan bilang ia mengundurkan diri mendadak. Tapi Bima dan Sari tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Sari di pantry kantor berbisik. "Bim, menurut lo kirimannya udah berhenti?" Bima pelan. "Entah, tapi yang gue tahu kalau main kotor, ujungnya pasti kena sendiri. Dan kadang yang gak ikut main pun bisa kena cipratannya." Suasana hening. Di luar jendela kantor, angin sore berhembus. Tapi sesekali, dari pantulan kaca Bima melihat bayangan hitam bergerak di belakang meja Anton yang sudah kosong. Pagi itu, suasana kantor lebih tegang dari biasanya. Semua karyawan diberitahu bahwa hari itu akan diumumkan siapa yang akan menempati posisi Head Creative Supervisor, jabatan yang sejak awal direbutkan oleh banyak orang, terutama Rudi, Sari, dan Bima. Nama-nama mereka yang kuat dalam isu untuk menepati jabatan itu. Printer berdengung, suara telepon berdering di meja resepsionis, tapi semua mata sesekali melirik ke ruang HR di lantai 2,
tempat para petinggi sedang rapat menentukan keputusan akhir. Sari duduk di mejanya, wajahnya pucat. Ia menatap layar komputer tanpa fokus, tangannya gemetar memegang mouse, tapi pikirannya jauh, mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Aku gak ngerti, Bu. Setiap malam tubuhku panas, tapi dingin di dada. Ada suara orang ngelus-ngelus di dekat kuping. Keluh Sari kepada ibunya lewat telepon semalam. Jangan takut, Nak. Mungkin ada yang iri sama kamu di kantor. Ibu udah minta tolong juga ke Pak Haji. Katanya kamu disuruh baca doa-doa perlindungan tiap malam. Suara ibunya lembut tapi cemas. Sari menutup telepon waktu itu dengan perasaan campur aduk, antara percaya dan ingin menyangkal. Setelah selesai rapat dan berbagai pertimbangan dari HR dan beberapa petinggi, pengumuman yang tak terduga pun diberitahukan. Di depan ruangan Pak Arman, manajer operasional, berdiri bersama HR dan beberapa petinggi. Ia membawa map biru yang sudah dilipat rapi. Baik teman-teman, setelah melalui evaluasi cukup panjang, mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan kemampuan leadership, kami resmi menetapkan posisi Head Creative Supervisor akan diberikan kepada... Suasana hening. Suara kertas dibuka. Detik seakan melambat menanti pengumuman yang akan diberitahukan. Pak Arman. Bima Satria. Ruangan sontak riuh. Beberapa karyawan bertepuk tangan, sebagian lain hanya saling pandang, tak percaya. Bima terpaku. Wajahnya seolah tak yakin dengan apa yang baru didengarnya. Serius, Pak? Saya nggak nyangka. Pak Arman tersenyum. Kamu layak, Bim. Kamu yang paling stabil dan tetap fokus selama masa evaluasi. Selamat. Sari tersenyum samar dari kursinya. Ia menepuk tangan pelan, tapi matanya terlihat basah. Sari dalam hati. Mungkin memang ini jalannya. Aku udah capek berjuang sendirian. Setelah pengumuman, sore hari kantor mulai sepi. Sari membereskan meja kerjanya, memasukkan beberapa dokumen ke dalam tas. Bima mendekat, masih dengan wajah bingung antara senang dan tak percaya. Sari, lo mau kemana? Baru aja pengumuman keluar. Dan gue dengar dari lo mau resign. Serius itu, Sar? Emang lo serius mau resign? Sari lembut menatapnya. Iya, Bim. Aku udah mikir dari lama. Aku butuh istirahat. Kayaknya dunia kerja gak cocok buat gue. Kadang kebaikan disalahpahami. Lo tahu kan? Tapi lo salah satu orang paling jujur di kantor ini. Gue malah ngerasa lo yang lebih pantas dapat jabatan itu. Sari tersenyum tipis. Mungkin gue emang harus belajar ikhlas. Gue seneng kok lo yang dapat. Lo orang baik, Bim. Jangan sampai berubah. Bima diam. Ia menunduk lalu menjabat tangan Sari. Makasih, Sar. Gue bakal ingat pesan lo. Sari berjalan keluar ruangan. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban berat yang tak terlihat. Beberapa minggu setelah itu, Bima sudah menempati ruangan barunya. Meja rapi, kursi empuk, dan papan nama kecil bertuliskan Head Creative Supervisor. Namun setiap kali malam datang dan lampu kantor mulai redup, kadang Bima merasa ada yang memperhatikan dari balik kaca ruangannya. Bayangan samar yang berdiri di dekat lemari arsip mematung. Bima pelan. Ruth, lo akhirnya dapat balasan ya. Suara angin lewat menggoyang tirai jendela. Bima menatap refleksinya di kaca. Sekilas, ia melihat wajah lain, mirip wajah Rudi dengan tatapan kosong. Lalu semuanya hening. Bima menghela nafas dalam, menatap lampu neon yang berkelip-kelip. Promosi jabatan itu ternyata tak seindah yang dibayangkannya. Sudah hampir 2 bulan sejak pengumuman promosi itu. Bima kini sudah menjabat. Dia duduk di ruangan kecil bersekat kaca bening, diapit 2 meja staf juniornya. Kehidupan kantor tampak normal. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sari sudah tak lagi di sana. Rudi masih dirawat. Kabarnya sering berjerit memanggil nama Bima. Namun, yang paling aneh, hubungan antar karyawan kini penuh bisik-bisik. Beberapa orang mulai membicarakan sesuatu yang tak enak didengar. Karyawan A. Lo tahu gak sih?
Katanya Rudi kena kiriman santet, makanya sakit kayak gitu. Karyawan B. Iya, tapi anehnya justru Bima yang dapat promosi. Kok bisa ya? Padahal waktu itu yang digadang-gadang kan Rudi sama Sari. Karyawan A pelan. Gue malah dengar kabar katanya ada orang lain yang ngatur semuanya. Orang lama juga. Tapi ya, tahu sendiri, di sini nggak bisa ngomong sembarangan. Bisik itu terdengar sampai ke telinga Bima. Ia menutup laptopnya, menatap ke arah ruangan Bu Ratna, kepala HR yang terkenal perfeksionis dan tertutup. Setiap kali ia melewati ruangan itu, entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Suatu sore, ketika kantor sudah mulai sepi, Bima sedang membereskan berkas ketika Bu Ratna muncul di depan pintu ruangannya. Bu Ratna tersenyum dingin. "Mas Bima lagi lembur ya?" Bima kaget, cepat berdiri. "Oh iya Bu, ini sedikit beresin laporan kampanye minggu lalu. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Ratna. "Enggak, cuma pengen ngobrol sebentar. Saya senang lihat perkembangan kamu. Karyawan yang tekun, jarang komplain, dan tenang." Bima tersenyum kikuk. "Terima kasih Bu, saya cuma berusaha ngerjain yang terbaik." Bu Ratna menatap Bima lama, pandangannya tajam tapi datar. Ia lalu duduk di kursi depan meja Bima. "Tahu nggak Mas Bima, kadang dunia kerja itu bukan cuma soal siapa yang paling pintar atau rajin, tapi siapa yang bisa membaca arah angin." Maksudnya Bu? Bu Ratna mencondongkan tubuh. "Orang-orang di kantor ini terlalu sibuk bersaing sampai lupa bahwa setiap keputusan besar pasti ada yang mengatur dari atas, termasuk promosi kamu." Bima terdiam, jantungnya berdetak cepat. "Maksud ibu yang..." Bu Ratna memotong. "Saya cuma memastikan yang pantaslah yang naik. Tapi mungkin kamu perlu tahu, beberapa hal terjadi bukan tanpa alasan." Nada suaranya berubah rendah, nyaris berbisik. Bima merasa seperti mendengar sesuatu yang tak seharusnya ia tahu. Bu Ratna berdiri, menepuk pundaknya. "Anggap aja keberuntungan kamu bukan cuma karena kerja keras. Ada yang bantu kamu dari tempat yang nggak semua orang bisa jangkau." Lalu ia pergi, meninggalkan aroma wangi kenanga samar di udara. Bima menatap pintu yang menutup perlahan. Wangi itu menempel di udara seperti bekas dupa. Malamnya, Bima menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana serak, pelan, dan terdengar kacau. "Bim, ini gue. Rudi? Ya ampun, lu di mana bro?" "Di rumah sakit. Tapi gue cuma pengen ngomong bentar. Lu hati-hati." "Kenapa? Lu kenapa ngomong gitu?" "Lu pikir gue yang nyerang Sari? Gue emang minta tolong sama orang, tapi semuanya berbalik. Dukun itu bilang ada yang lebih dulu ngunci target yang sama. Dan orang itu kerja di kantor kita juga." Suara Rudi terputus beberapa detik, lalu terdengar napas berat. "Parau, gue sempet ngeliat bayangan perempuan di pojok ruangan HR. Tiap malam, wangi kenanga. Lo pasti ngerti maksud gue." "Bu Ratna, jangan sebut namanya Bim. Dia tahu kalau lo sekarang yang dapat giliran." Tut, tut, tut. Lalu telepon terputus. Bima terdiam lama. Tangan kanannya gemetar memegang ponsel. Wangi kenanga yang tadi ia cium di kantor seakan terulang di ruangannya sendiri. Dari arah pintu kamar, tirai tipis bergoyang, padahal tak ada angin. Keesokan paginya, Bima datang lebih awal. Ia memutuskan mencari tahu tentang Bu Ratna. Ia mendatangi Pak Dedi, karyawan senior yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri. "Pak, saya mau nanya, Bu Ratna udah kerja di sini dari kapan ya?" Bu Ratna. Wah, itu orang lama banget mas. Dulu katanya pernah jadi sekretaris almarhum Pak Hadi, pendiri perusahaan ini. Waktu Pak Hadi meninggal mendadak,
Bu Ratna sempat hilang berbulan-bulan, tahu-tahu balik lagi, langsung diangkat jadi kepala HR. Hilang Pak, kok bisa? Nggak tahu juga, tapi katanya dulu sempat dengar kabar Bu Ratna pernah datang ke orang pintar di daerah Cirebon. Sejak balik dari sana, orang-orang yang dekat sama dia satu-satu pada kena musibah. Pak Dedi tertawa kecil, tapi Bima bisa lihat ketakutan di balik matanya. Pak Dedi pelan. Mas Bima kalau boleh saran, jangan terlalu dekat sama dia. Banyak yang bilang dia punya cara sendiri buat milih orang yang bakal naik jabatan. Malam itu, Bima duduk sendirian di ruangan barunya. Lampu meja redup, ia membuka file laporan kinerja, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat ucapan Rudi dan pandangan tajam Bu Ratna. Tiba-tiba layar monitornya berkedip. Dalam pantulan kaca monitor, ia melihat siluet seseorang berdiri di belakangnya. Bukan Rudi, bukan siapapun dari kantor. Wajah itu samar. Perempuan berambut panjang menatapnya tanpa ekspresi. Suara pelan berbisik. Sekarang giliranmu Bima, jaga baik-baik apa yang sudah diberikan. Lampu mati seketika, hanya suara printer yang tiba-tiba hidup sendiri mencetak kertas bertuliskan satu kalimat. Semua keberuntungan ada harganya. Malam di kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun sejak petang, menetes di jendela kaca ruang kerja Bima. Kebanyakan karyawan sudah pulang, menyisakan hanya suara printer dari ruang administrasi dan dengung AC yang kadang berderik. Bima masih duduk di depan komputernya menatap angka-angka laporan yang seolah menari. Matanya sayu, tapi pikirannya penuh suara yang tak mau diam. Sekarang giliranmu. Semua keberuntungan ada harganya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sejak malam printer mencetak pesan aneh itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bima beranjak dari kursinya, berniat ke toilet. Lorong kantor yang panjang itu tampak kosong. Lampu neon berkelip-kelip di ujung. Langkahnya menggema pelan di antara sekat-sekat kaca. Saat ia melangkah melewati ruang HR, samar-samar terdengar suara perempuan membaca sesuatu dari dalam ruangan. Pelan, ritmis, seperti doa, tapi bukan bahasa yang ia kenal. Suara pelan dari dalam ruangan. Tumbal raga, pengganti jiwa, jangan biarkan cahaya padam sebelum darah jatuh ke tanah. Bima menahan nafas. Ia mengenali suara itu. Suara Bu Ratna. Dari celah pintu yang tak tertutup rapat, ia melihat pantulan cahaya lilin. Bayangan tubuh Bu Ratna bergerak perlahan, seperti sedang melakukan sesuatu di atas meja. Mungkin menata sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara benda logam jatuh ke lantai. Bima refleks mundur, menabrak rak brosur di lorong. Bunyi itu cukup keras, membuat Bu Ratna menoleh. Siapa di luar? Bima buru-buru lari ke toilet, pura-pura baru keluar. Saat ia menoleh, Bu Ratna sudah berdiri di lorong. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap tegas, seperti sudah tahu. Masih di kantor juga Mas Bima, jam segini. Bima menahan gugup. Iya Bu, mau nyelesain laporan. Tadi saya dengar kayak ada suara dari ruangan ibu, saya kira masih ada meeting. Bu Ratna senyum tipis. Iya, saya lagi beresin berkas pribadi. Kadang ada hal-hal yang cuma bisa diselesaikan waktu semua orang udah pulang. Tatapannya menusuk, tapi senyumnya tetap lembut. Ia kemudian berjalan perlahan melewati Bima, meninggalkan aroma kenanga yang pekat, seperti dupa yang baru dipadamkan. Malam itu di rumah kontrakannya, Bima terbangun dari tidur. Peluh dingin membasahi punggungnya. Mimpinya terasa nyata, seolah ia berada di ruang HR, duduk di kursi yang dikelilingi lilin menyala. Bu Ratna berdiri di hadapannya, memegang kermin kecil. Bu Ratna dalam mimpi, setiap posisi butuh penyeimbang. Ada yang naik, ada yang jatuh. Begitu caranya keseimbangan dijaga. Bima mencoba berdiri dalam mimpi itu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ketika Bu Ratna menatap kermin itu, pantulannya bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah Bima dengan mata hitam dan darah mengalir dari telinganya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari jendela, ia bisa melihat langit mendung. Tapi di seberang jalan, di bawah tiang lampu, berdiri sosok perempuan berambut panjang, memandangi ke arah kontrakannya. Tubuhnya kaku, wajahnya samar.
Begitu Bima memejamkan mata sekejap dan membuka lagi, sosok itu sudah hilang. Keesokan harinya di kantor, Bima mendatangi Pak Dedi lagi. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tenang. "Pak, saya mau nanya satu hal lagi. Waktu Pak Hadi meninggal dulu, bener nggak kabarnya aneh?" "Loh, Mas Bima kok nanya itu? Saya cuma penasaran aja, Pak. Soalnya ada hal-hal aneh belakangan ini." Pak Dedi menarik napas panjang. "Pak Hadi itu meninggal di ruang HR juga, Mas. Katanya serangan jantung waktu lembur. Tapi anehnya pas ditemukan di meja ada bunga kenanga dan bekas lilin. Nggak ada yang ngaku naruh. Sejak itu ruang HR kadang suka ada suara orang sedang membaca di tengah malam." Bima menatap kosong. Semua potongan mulai terasa menyatu di kepalanya. Rudi kembali. Beberapa hari kemudian, saat Bima hendak pulang, satpam di depan kantor menghampirinya. "Mas Bima, tadi ada orang nyariin, katanya teman lama. Saya suruh nunggu di taman depan." "Teman lama? Siapa?" "Namanya Rudi, Mas. Tapi orangnya kelihatan aneh. Matanya sayu, badannya kurus banget." Bima segera berjalan ke taman depan kantor. Dan benar, di bangku taman yang gelap, Rudi duduk menunduk. Kedua tangannya gemetar, kulitnya pucat keabu-abuan. "Rudi?" "Bim, lo harus cabut dari sini. Lo gak ngerti apa yang lagi terjadi. Tenang dulu bro, lo kenapa? Lo masih sakit?" "Dia butuh pengganti setiap 5 tahun, Bim. Jabatan itu cuma cara buat nyari tumbal baru. Semua yang naik bakal diambil dan dikorbankan." Bima tertegun, hampir tak bisa bicara. "Lo ngomong apa sih, Rut?" "Gue udah lihat sendiri, Bim. Gue datang ke rumah orang yang dulu kerja di sini. Mantan supervisor sebelum lo. Orangnya sekarang kayak mayat hidup. Jalan aja dibantu. Matanya kosong. Gue gak mau lo kayak gitu. Lo mau bilang Bu Ratna?" "Jangan sebut namanya, Bim!" Rudi berdiri mendadak, gemetar, lalu berlari ke arah jalan. Bima hanya bisa menatap, kebingungan dan takut bercampur. Tak lama, suara motor lewat dan Rudi sudah tak kelihatan lagi di kegelapan. Malamnya, Bima membereskan dokumen terakhir di mejanya. Saat ia menaruh map ke laci, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kain putih kecil berikat benang hitam, berisi tanah kering dan rambut. Tangannya gemetar. Apa ini? Tiba-tiba, lampu di atasnya berkedip. Monitor komputer menyala sendiri, padahal sudah dimatikan. Di layar, muncul pesan yang sama seperti sebelumnya. "Semua keberuntungan ada harganya, dan kamu sudah terpilih." Di luar ruangan, langkah sepatu perempuan terdengar perlahan mendekat. Wangi kenanga kembali memenuhi udara. Hujan turun deras di atas atap gedung malam itu. Lampu-lampu jalan di sekitar area industri Bekasi berpendar samar, memantul di genangan air. Gedung kantor sudah sepi, hanya beberapa orang lembur, dan di antaranya Bima. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya menatap meja yang kini sudah berubah. Di sana tertera sebuah papan kecil bertuliskan, Bima Aditya, Head Creative Supervisor. Tangannya bergetar saat menyentuh tulisan itu, antara bangga dan takut. "Bim, aku cuma mau kasih ini, kunci laci ruanganku. Besok aku resmi resign." "Kamu serius, Sar? Aku pikir kamu cuma bercanda." "Awalnya iya, tapi aku gak sanggup lagi, Bim. Semua terasa berat. Ruangan ini, suasananya, bahkan bau parfumnya Rudi aja masih terasa. Aku cuma ingin tenang." "Sari, aku minta maaf. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi percayalah, aku juga gak nyangka bakal secepat ini. Dunia gak selalu adil, Bim. Tapi kamu tahu gak? Aku gak marah sama kamu. Aku cuma capek. Rudi sekarang katanya dibawa ke kampungnya. Badannya membiru, matanya kosong. Orang bilang kena balasan dari yang dia mainkan sendiri. Aku dengar
Katanya seminggu terakhir dia terus menjerit kalau malam. Nggak bisa tidur, katanya ada bayangan hitam yang duduk di dadanya. Iya, mungkin karma itu nyata. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan menebak. Aku cuma pengen pergi sebelum ikut rusak di sini. Selamat ya Bim, kamu dapat posisi yang kamu kejar selama ini. Semoga kamu bisa bertahan. Sari, aku nggak kejar ini dengan cara kotor. Aku kerja keras juga. Aku tahu, tapi kadang ada orang lain yang mainkan nasib kita tanpa kita tahu kan? Bima menatap kepergian Sari. Hatinya perih. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bangga, bersalah, atau takut dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakang. Rina, sekretaris HR, muncul dengan payung masih basah. Mas Bima, selamat ya. Akhirnya kamu resmi ditunjuk menggantikan posisi yang sedang kosong. Terima kasih, Rin. Tapi jujur aja, rasanya nggak seperti kemenangan. Biasa itu, Mas. Dunia kerja begini. Yang kuat naik, yang lemah tenggelam. Tapi, aku nggak habis pikir Rudi jatuh sejauh itu. Kadang nggak perlu minta, Mas. Cukup ada orang lain yang mendorong ke arah itu. Maksudmu? Udah, nggak usah pura-pura nggak ngerti. Kamu pikir cuma Rudi yang main jalan belakang? Di kantor ini, hampir semua orang punya cara sendiri buat cari aman. Bahkan yang sekarang duduk di kursi paling tinggi. Kamu ngomong apa sih, Rin? Coba kamu ingat, waktu Rudi mulai sakit, siapa yang paling sering bolak-balik ke ruang HR? Siapa yang tiba-tiba bantu ngurus berkas promosi kamu? Padahal biasanya nggak peduli. Pak Surya. Nah, coba pikir lagi. Siapa yang paling cepat tanda tangan surat keputusan sebelum kamu diumumkan? Jadi, kamu mau bilang jabatan ini bukan cuma hasil kerja keras? Kerja kerasmu tetap ada, Mas. Tapi ada angin lain yang bantu dorong. Dan angin itu nggak gratis. Siapa yang sebenarnya mainin semua ini? Kamu bakal tahu sendiri nanti. Kadang balasan datang bukan ke yang berbuat, tapi ke yang menikmati hasilnya. Rina menatap Bima dalam, lalu berjalan pergi meninggalkan ruang itu. Malam makin larut. Bima duduk sendiri, menatap layar komputer yang sudah lama mati. Ia membuka map lamanya, melihat foto-foto tim. Ada Sari, Rudi, dirinya, dan beberapa staf lain. Senyum mereka dulu tulus, sekarang semua terasa asing. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara langkah berat, pelan tapi mantap. Bima menoleh. Tak ada siapapun di sana. Namun ia mendengar bisikan samar, seperti suara Rudi di kejauhan. Kamu pikir cuma aku yang bermain kotor, Bim? Bima berdiri tergesa, jantungnya berdetak cepat. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Dari cermin di dinding, ia melihat bayangan samar, seolah sosok seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya ruang kosong. Dan papan nama di mejanya yang bergetar perlahan. Seolah ada angin yang meniup dari arah yang tak terlihat. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar bahwa Rudi meninggal dunia di kampungnya. Dengan kondisi aneh, kulitnya menghitam, tubuhnya membengkak, dan matanya terbuka lebar, seolah masih menatap sesuatu. Sementara itu, Sari benar-benar menghilang dari dunia periklanan. Hanya sesekali kabar datang bahwa ia membuka warung kecil di pinggiran Subang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sedangkan Bima, setiap malam lembur, ia selalu menyalakan semua lampu di ruangannya. Ia tak pernah lagi mau sendirian di kantor. Karena sejak hari ia duduk di kursi itu, kursi yang katanya hasil kerja kerasnya, selalu ada satu suara yang menemaninya. Bukan kamu yang dipilih, Bim. Hanya saja kamu yang sudah ditetapkan. Sudah 2 bulan sejak Bima resmi menjabat. Secara luar, semuanya tampak baik. Proyek jalan lancar, klien puas,
dan timnya mulai terbiasa dengan sistem baru. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak Rudy meninggal, ruang kerja itu terasa dingin, bahkan saat AC dimatikan. Dan setiap kali Bima pulang terlambat, ia selalu merasa ada seseorang yang duduk di kursi seberang, kursi yang dulu ditempati Rudy. Suatu malam di kantor, hanya tersisa 2 orang, Bima dan security Pak Darto. Pak Darto nggak pulang juga, udah jam 10 loh. Sebentar lagi Pak, masih nyelesain revisi proposal buat klien besok. Ya udah, tapi kalau udah kelar langsung pulang ya, jangan kayak minggu lalu. Kenapa emangnya minggu lalu? Waktu itu saya lihat Mas Bima kayak lagi ngobrol di ruangan, padahal CCTV nunjukin Mas sendirian. Saya kira lagi telepon, tapi suaranya 2 orang. Bima berhenti mengetik. Tatapannya perlahan terangkat dari layar. Suaranya kedengeran jelas, Pak. Jelas banget. Satunya suara emas, satu lagi berat. Serak, kayak orang sakit. Bima diam. Tenggorokannya kering. Mungkin gema aja, Pak. Bisa jadi. Tapi sejak kejadian itu, tiap malam saya lewat sini pasti saya baca doa dulu. Soalnya kadang ada yang jalan di lorong belakang, padahal cuma kita berdua yang shift malam. Pak Darto tersenyum kaku lalu pamit. Bima kembali menatap layar, tapi matanya kosong. Layar monitor memantulkan wajahnya yang pacat. Keesokan paginya, rapat mingguan berlangsung di ruang meeting. Hadir juga Pak Surya, Kepala HRD, yang dulu disebut-sebut Rina sebagai orang yang menandatangani cepat promosi Bima. Bagus Bim, campaign kamu buat produk minuman itu luar biasa. Klien puas banget. Terima kasih Pak, semua hasil kerja tim juga. Tim kamu harus tetap dijaga. Sekarang tanggung jawab kamu lebih besar. Saya lihat kamu bisa naik lebih tinggi asal tahu cara menjaga hubungan. Hubungan Pak? Hubungan dengan orang yang tepat. Di perusahaan ini, kemampuan aja nggak cukup. Saya ngerti Pak, tapi saya nggak mau main cara-cara kotor. Kadang Bima, yang disebut kotor itu cuma cara orang lain melihat keberuntungan kita. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara detak jam di dinding. Ngomong-ngomong, kamu masih suka lembur sendirian? Kadang Pak. Kenapa? Kalau lembur, jangan lupa, ada ruangan di lantai 2 yang sebaiknya dikunci dari dalam. Ruangan yang mana, Pak? Yang deket pantry. Ruangan itu dulu tempat arsip, tapi sudah lama nggak dipakai. Jangan pernah masuk kalau malam. Kenapa, Pak? Karena tempat itu sakral. Pak Surya berdiri, tersenyum tipis, lalu keluar ruang rapat tanpa menoleh lagi. Sore hari saat semua karyawan sudah pulang, rasa penasaran Bima memuncak. Ia menaiki tangga ke lantai 2, menyusuri lorong sempit yang jarang dilewati. Lampu-lampu di sana redup, beberapa bahkan berkelip-kelip. Akhirnya ia sampai di depan ruangan kecil dengan papan bertuliskan arsip lama. Pintu itu terkunci, tapi kuncinya masih tergantung di dinding. Bima menelan ludah, lalu memutar gagangnya. Begitu pintu terbuka, bau anyir langsung menyeruak. Rak-rak penuh map berdebu berjajar, dan di pojok ruangan ada meja tua dengan bekas lilin gosong di atasnya. Di bawah meja, Bima melihat sebuah botol kaca berisi cairan keruh dan potongan kertas berisi nama-nama karyawan, termasuk namanya sendiri, dan nama Rudy. Bima berkata lirih, "Ini apaan sih?" Suara dari belakang membuatnya tersenjak. "Masih penasaran ya?" Bima berbalik cepat. "Rina, kamu ngikutin saya." "Udah kuduga, kamu bakal kesini. Kamu gak bisa nahan rasa penasaran ya?" "Ini apaan, Rin? Siapa yang lakuin semua ini?" "Pak Surya." "Tapi bukan cuma dia. Semua yang pernah duduk di kursi itu pasti dijaga. Kursi Head Creative Supervisor bukan cuma posisi, tapi perjanjian."
Perjanjian? Maksud kamu apa ada ritual? Ritual, tumbal, doa, sebut aja apapun. Tapi intinya satu, setiap promosi di perusahaan ini selalu ada yang dikorbankan. Jadi Rudy jadi korban itu. Rudy terlalu rakus. Dia minta perlindungan dukun sendiri. Tapi lupa, di tempat ini sudah ada yang lebih dulu menjaga. Dua kekuatan saling tabrakan. Dan kamu tahu siapa yang diuntungkan? Siapa? Kamu, Bim. Aku. Bukan kamu yang minta, tapi ada yang minta atas nama kamu. Siapa? Pak Surya. Keheningan membeku. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Kenapa dia lakuin itu? Karena dia butuh orang yang bisa dikendalikan. Kursi itu udah kosong lama sejak bos besar wafat 5 tahun lalu. Setiap kali ada yang naik, mereka semua akhirnya jatuh satu persatu. Rudy cuma salah langkah. Kamu dipilih buat jadi penggantinya. Kamu tahu semua ini dari mana? Karena aku, dulunya sekretaris yang nyatat semua perjanjian itu. Aku juga korban, Bim. Korban? Ya, suamiku dulu kerja di sini. Dia meninggal setelah nolak bantu ritual promosi. Sejak itu, aku janji, aku bakal buka semua rahasia ini suatu hari. Bima menatap Rina dalam ketakutan dan kasihan sekaligus. Rina, kita harus keluar dari sini. Ini udah gila. Kalau kamu mau keluar, keluar aja sekarang. Tapi begitu kamu keluar, sesuatu bakal nyari kamu. Karena selama kamu masih bawa nama di kertas itu, Rina menunjuk botol berisi cairan keruh dan potongan kertas. Masih terikat. Bima menatap kertas itu. Namanya jelas tertulis di sana. Tinta merahnya seperti masih basah. Ia mencoba meraihnya. Tapi saat jarinya menyentuh botol, suara seperti desis ular terdengar dari dalam. Lampu ruangan bergetar, lalu padam. Dalam gelap, terdengar suara serak yang pernah ia dengar di mimpinya. Kursi itu milik siapapun yang berani membayar, Bim. Malam itu, Bima berlari kencang keluar dari ruangan arsip dalam ketakutan. Namun entah kenapa, setiap kali ia menatap kaca di lorong, bayangannya tampak sedikit berbeda. Lebih gelap, lebih tua, dan tersenyum dengan senyum yang bukan miliknya. Di keesokan paginya, di meja Pak Surya, sekretaris menemukan satu map baru. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan, promosi selanjutnya sudah disiapkan. Pada akhirnya, semua orang di kantor itu mulai belajar sesuatu. Bahwa ambisi tidak selalu membawa ke puncak. Kadang ia hanya membawa seseorang ke jurang. Perlahan-lahan dengan cara yang tampak seperti keberuntungan. Karena di dunia kerja, terutama di dunia yang haus posisi dan nama besar, tidak ada kemenangan yang benar-benar bersih. Selalu ada harga yang harus dibayar. Entah oleh yang berbuat atau oleh yang menikmati hasilnya.